Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hitung diferensial. Jadi ini merupakan bagian dari kalkulus. Nah, kalau kita lihat hitung diferensial ini sebenarnya lebih mudah bila dibandingkan dengan integral. Para pelajar dan kadang-kadang mahasiswa juga salah dalam menerapkan aturan atau rumus-rumus yang ada karena biasanya soal-soal yang muncul itu sudah merupakan gabungan dari beberapa fungsi sehingga penerapan rumusnya tidak tepat. Nah, pada kali ini saya ingin mencoba menjelaskan secara bertahap dan rinci. Harapan kami adik-adik sekalian itu bisa memahami dengan jelas. Pengantar untuk hitung diferensial itu akan saya sampaikan secara singkat saja. Jadi kalau misalnya ini diketahui, Y itu merupakan fungsi dengan kubah X. Nah, ini kontinu dan berharga tunggal dalam interval tertutup AB. Jadi X antara A dan B. Kemudian bila X berubah dengan delta X, ini X berubah dengan delta X, jadi awalnya ini X berubah dengan delta X nih, maka Y-nya juga, jadi awalnya Y itu berubah dengan delta Y. Sehingga delta Y ini itu sama dengan ini Fx per delta X dikurangi ini pindah ke sana ke ruas kanan menjadi minus. Minus ini adalah Y. Jadi Y sama dengan Fx. Nah, kemudian jika delta Y ini dibagi dengan delta X, maka ini juga dibagi dengan delta X. Jadi yang ruas kiri dibagi dengan delta X, yang ruas kanan juga harus dibagi dengan delta X. Kemudian ini kita limitkan. Atau sebelumnya nih, delta Y dan delta X itu disebut dengan diferensi, dan delta Y per delta X itu disebut dengan hasil bagi diferensi. Kemudian ini nanti kita limitkan. Bila untuk delta X mendekati 0, kemudian hasil bagi diferensi itu dilimitkan, dan ternyata hasilnya ada, maka limit ini disebut derivatif dari Fx ke kubah X. Jadi tadi persamaan yang tadi ini ruas kiri dilimitkan, maka ruas kanan juga harus dilimitkan. Jadi ini limit delta Y per delta X untuk delta X mendekati 0, maka yang di sini juga dilimitkan untuk delta X mendekati 0. Nah, yang ini, limit delta Y per delta X untuk delta X mendekati 0 itu bisa dituliskan menjadi dy dx. Atau ini adalah Y diturunkan ke kubah X. Atau ini adalah derivatif Y terhadap kubah X. Karena Y-nya tadi adalah Fx, maka ini bisa dituliskan menjadi dfx dx. Atau kadang-kadang dy dx ini turunan pertama Y ke kubah X itu ditulis sebagai ini, Y aksen. Karena Y tadi adalah Fx sama dengan Fx ya, maka Y aksen sama dengan F aksen X. Jadi ini adalah turunan pertama ya. Jadi penulisan untuk turunan pertama dari Y ke kubah X. Nah, dy dx itu disebut diferensial. Jadi dy dan dx itu disebut diferensial. Kemudian operasi mencari derivatif itu disebut menurunkan atau mendiferensialkan. Jadi nanti mencari ini dy dx turunan pertama Y ke kubah X atau Y aksen ini atau F aksen gitu ya. Nah, dalam mendiferensialkan atau mencari turunan, itu aturan rantai itu penting. Karena biasanya soal-soal nanti itu bisa diselesaikan dengan cara substitusi. Jadi, jika F itu merupakan fungsi U, dan U itu merupakan fungsi X, maka derivatif dari Y terhadap kubah X, ya, Y terhadap kubah X itu ditulis dy dx
itu dapat diperoleh dengan aturan rantai berikut. Jadi ini, dy dx itu sama dengan dy du kalikan du dx. Jadi ingat bahwa tadi di sini z itu merupakan fungsi dengan kubah u ini. Sedangkan u ini merupakan fungsi dengan kubah x ini. Maka turunan y ke kubah x sama dengan dy du turunan y ke kubah u dikalikan turunan u ke kubah x. Jadi ini seakan-akan ini coret. Maka ini dy dx ini dy dx sama dengan ini. Jadi seakan-akan ini coret gitu ya. Ini aturan rantai yang pendek. Sedangkan aturan rantai yang panjang misalnya nih. Nah, di sini y itu merupakan fungsi dengan kubah u. U merupakan fungsi v. V merupakan fungsi w. W merupakan fungsi t. Dan t merupakan fungsi x. Maka turunan y ke kubah x itu dy dx itu aturannya atau sama dengan ini. dy du dikali du dw, dv dikali dv dw, dan seterusnya dikalikan sampai dikalikan dt dx. Jadi seakan-akan ini coret dengan ini. Ini coret dengan ini. dw dengan dw ini. dt dengan ini. Maka dy dx itu, nah ini, dy dx. Ini aturan rantai yang panjang. Oke, sekarang rumus-rumus derivatif. Yang pertama adalah derivatif fungsi aljabar. Nah, di sini derivatif fungsi aljabar, rumus-rumusnya itu menjadi sangat penting karena ini nanti digunakan untuk fungsi-fungsi yang lain. Jadi misalnya fungsi siklometri, fungsi trigonometri, fungsi eksponensial, dan sebagainya. Jadi ini menjadi dasar, jadi dipakai terus. Nah, C dan K itu masing-masing adalah suatu konstanta. C dan K itu konstanta. Sedangkan U, V, dan W itu masing-masing adalah merupakan fungsi dengan peubah X. Maka aturan yang pertama atau rumus yang pertama, kalau C diturunkan ke peubah X, maka ini dC dx atau bisa dibaca ddx dari C. Jadi ingat bahwa C tadi adalah konstanta, nah turunannya adalah sama dengan 0. Kemudian aturan yang kedua atau rumus yang kedua, U tadi merupakan fungsi X, V juga merupakan fungsi X, W juga merupakan fungsi X, dan seterusnya. Jadi ini adalah penjumlahan ataupun pengurangan dari berbagai fungsi dengan peubah X. Maka aturannya, turunan dari U plus minus V plus minus W dan seterusnya, jadi diturunkan ke peubah X itu sama dengan turunan dari masing-masing fungsi itu sendiri. Kemudian tandanya itu sesuai dengan tanda dari masing-masing fungsi di sini. Jadi kalau di sini plus, maka di sini plus. Di sini plus minus, maka di sini juga plus minus, dan seterusnya. Ini aturan yang kedua. Aturan yang ketiga, K tadi konstanta dikalikan U itu fungsi dengan peubah X. Kalau ini suatu konstanta dikalikan dengan suatu fungsi U yang merupakan fungsi dengan peubah X, maka kalau diturunkan, K-nya ini bisa dikeluarkan. Jadi ini K-nya dikeluarkan, maka menjadi di sini. Ini aturan yang ketiga. Kemudian aturan yang keempat atau yang D, rumus yang D, perkalian dua fungsi diturunkan ke peubah X. Jadi U fungsi X, V fungsi X ini dikalikan. Kemudian diturunkan. Nah ini berbeda dengan di sini. Jadi bukan turunan dari masing-masing fungsi kemudian saling dikalikan, bukan. Tapi di sini aturannya beda. Yaitu U kalikan V kalau diturunkan ke peubah X itu sama dengan U kalikan turunan V. Nah ini dV dx atau ddx dari V itu ini turunan dari V. Sering ditulis V aksen. Kemudian ditambah V kalikan turunan U. Jadi du dx atau ddx dari U
atau ini sering ditulis U aksen. Jadi aturan di sini beda dengan yang di sini. Ingat. Kemudian yang aturan yang kelima atau yang E, U dibagi V diturunkan ke pupa X. Jadi U-nya merupakan fungsi X, V-nya juga merupakan fungsi X. Maka ini hasilnya sama dengan V kalikan turunan U. Ini U aksen. Dikurangi U kalikan turunan V. Atau ini sama dengan V aksen. Kemudian ini semua dibagi dengan V kuadrat. Jadi hati-hati di sini karena di sini tandanya minus. Jadi jangan dibolak-balik. Jadi kadang-kadang ada yang ini U kalikan turunan V minus V kalikan turunan U, itu salah ya. Jadi hati-hati di sini V dulu kalikan turunan U dikurangi U kalikan turunan V, baru semuanya ini dibagi dengan V kuadrat. Kemudian aturan yang ke-6 atau rumus yang ke-6, X pangkat N, N-nya itu konstanta ya, diturunkan ke pupa X ya. Maka hasilnya adalah N kalikan X pangkat N-1. Jadi di sini pangkatnya itu N, maka hasilnya di sini pangkatnya itu berkurang 1. Jadi dikurangi 1. Pangkatnya itu menjadi koefisien di sini atau konstanta di sini. Kemudian aturan yang ke-7 atau rumus yang G, U pangkat N diturunkan ke pupa X. Jadi U tadi adalah merupakan fungsi X. Nah, N tadi konstanta. Jadi maka ini bisa dipandang sebagai fungsi dengan pupa U. Sedangkan ini diturunkan ke pupa X. Jadi ini diturunkan ke pupa X ini. Karena di sini merupakan fungsi U, diturunkan ke pupa X, maka digunakan aturan rantai. Jadi ini diturunkan ke U dulu, maka menjadi ini. Jadi U pangkat N diturunkan ke U, baru dikalikan DU dx. Jadi seakan-akan ini coret DU ini dengan ini. Maka ini sama dengan ini. Nah, kalau kita lihat DDU dari U pangkat N ini mirip dengan ini. Mirip. Bedanya di sini X, di sini U. Jadi sebetulnya ini sama ya, sama. Maka hasilnya yang ini itu mestinya mirip dengan ini, yaitu dengan menggantikan X dengan U. Maka ini hasilnya adalah ini. Jadi mirip dengan di sini, yaitu N kalikan U pangkat N-1. Jadi ini mirip sekali. Cuma bedanya di sini U, di sini X. Nah, baru kemudian ini dikalikan dengan DU dx ini. Jadi dikalikan dengan ini. Dikali DU dx. Jadi ini ada ke-7 rumus atau aturan yang dipakai dalam derivatif fungsi aljabar. Jadi sekali lagi, aturan-aturan ini nanti selalu digunakan pada derivatif fungsi-fungsi yang lain. Jadi misalnya fungsi eksponensial, fungsi siklometri, fungsi trigonometri, dan sebagainya. Nah, untuk contoh yang pertama, carilah turunan pertama dari Y sama dengan 3x pangkat 4 plus 6x pangkat 3 min 2x kuadrat min x plus 5. Nah, turunan pertama Y aksen atau sama dengan dy dx adalah berarti ini diturunkan ke pupa X semuanya. Nah, sesuai dengan aturan atau nih rumus derivatif fungsi aljabar yang B, ini tadi semuanya nih masing-masing ini bisa dipandang sebagai fungsi sendiri-sendiri. Jadi ini katakanlah U yang merupakan fungsi X, ini V yang merupakan fungsi X, ini W yang merupakan fungsi X, dan seterusnya. Maka ini kalau diturunkan ke pupa X sesuai dengan aturan di sini, maka
masing-masing bisa diturunkan sendiri-sendiri dengan di sini tandanya sesuai dengan tanda masing-masing fungsinya. Maka ini diturunkan sendiri menjadi ini. Tandanya plus. Di sini plus, maka di sini plus. Ini tandanya plus, maka di sini plus. Ini turunkan sendiri. Jadi ddx dari 6x pangkat 3. Demikian juga ini. Tandanya minus, di sini minus. Kemudian ini turunkan sendiri. ddx dari 2x kuadrat. Dan seterusnya. Ini juga minus. Turunkan sendiri. Ini x-nya 5. Ini tandanya plus ya. Di sini plus. 5 turunkan sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat. Untuk yang ini adalah mirip. Aturannya itu mirip dengan yang C. Jadi rumus diferensial fungsi aljabar untuk yang C. Jadi ini tadi adalah K ini U-nya. Jadi ini konstanta. Karena ini konstanta, maka ini bisa dikeluarkan. Jadi ini konstanta, ini fungsi X-nya. Gitu ya. Maka ini bisa dikeluarkan, maka menjadi ini. 3 ddx dari ini. Demikian juga yang lain. Ini keluarkan, maka menjadi ini. Duanya ini dikeluarkan, maka menjadi ini. Kemudian yang ini masih tetap ya, itu aja. Kemudian kita lihat yang ini x pangkat 4 diturunkan ke pubah x. Maka ini kalau kita lihat pada aturan tadi merupakan aturan yang C. Ini aturan yang F mestinya ya. Ini yang F, yang ini. Ini yang F, yaitu x pangkat n diturunkan ke pubah x. Ya, aturan yang ini. Nah ini, F ini. Jadi x pangkat n diturunkan ke pubah x. Maka ini hasilnya adalah, jadi 3-nya tetap 3 koefisiennya. Kemudian n, ini 4, kalikan x pangkat n-1. N-nya 4 kurangi 1 berarti pangkatnya menjadi 3. Demikian juga yang ini, 6 tetap ya, ditulis konstanta atau koefisien. 3 ini, 3 kalikan turunannya, x-nya ini pangkatnya dikurangi 1. Jadi x pangkat 3-1 berarti pangkat 2. Ini 2 juga, oke, ini koefisien. Ini hasilnya adalah 2x pangkat 1. 2 kalikan x pangkat 1. Nah ini x pangkat 1. Maka kalau diturunkan 1 kalikan x pangkat 0. Jadi 1 dikurang 1 berarti 0. X pangkat 0 itu 1. Maka di sini hasilnya 1. Kemudian ini aturannya mestinya adalah aturan yang pertama tadi. 5 adalah C, konstanta. Jadi aturan yang pertama ini. 5 diturunkan, maka hasilnya adalah 0. Ini 5 diturunkan, hasilnya adalah 0. Karena 5 adalah konstanta. Oke, ini tinggal penyederhanaan saja. Jadi ini menjadi 12x pangkat 3. Ini kalikan berarti 18x kuadrat. Ini menjadi 4x min 1. Oke, mungkin sampai di sini. Nanti kita sambung dengan contoh yang lain.